Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amina Pohan. Saya guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 3 Muara Sipongi. Saya merupakan mahasiswa PPG batch 1 tahun 2023 di LPTK UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang hakikat dan makna sholat. Sholat secara bahasa berarti berdoa. Sedangkan secara istilah yaitu seluruh perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat fardu 5 waktu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki ataupun perempuan yang sudah balik. Sholat ini memiliki beberapa ketentuan, yaitu 1. Syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat ini ialah siapa-siapa saja yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat itu. Yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat itu yaitu yang pertama, beragama Islam. Jadi, orang yang beragama Islam ini diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, berusia sudah mencapai balik. Yang ketiga, berakal. Orang yang sholat itu harus memiliki akal, tidak gila contohnya. Selanjutnya, syarat sah sholat. Adapun syarat sah sholat ini ialah 1. Sudah masuk waktu sholat. Jadi, apabila kita akan melaksanakan sholat, kita harus memperhatikan terlebih dahulu apakah waktunya sudah masuk. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Maksud suci di sini yaitu suci dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Adapun aurat yang dimaksud di sini, aurat laki-laki yaitu dari pusat sampai lutut. Sedangkan perempuan, auratnya yaitu seluruh tubuhnya kecuali muka dan pergelangan tangan. Yang keempat, menghadap kiblat. Jadi, apabila kita melaksanakan sholat, agar sah sholat kita itu, kita harus menghadap ke kiblat. Rukun sholat. Rukun sholat ini terdiri dari 1. Niat. Sebelum kita melaksanakan sholat, terlebih dahulu di dalam hati kita itu harus sudah ada niat. Kita harus sudah berniat terlebih dahulu. Yang kedua, berdiri jika mampu. Bagi orang yang tidak mampu berdiri, misalnya untuk orang sakit, boleh melaksanakan sholat dengan cara duduk atau berbaring. Yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini ialah takbir permulaan atau takbir yang pertama ketika kita akan melaksanakan sholat. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, ruku dengan tumak ninah. Yang keempat, iktidal dengan tumak ninah. Yang kelima yaitu sujud dengan tumak ninah. Yang ketujuh, duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah. Yang kedelapan, yaitu duduk akhir pada tasyahud akhir. Yang kesembilan, membaca tasyahud akhir. Yang kesepuluh, membaca sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-11, membaca
salam yang pertama, yaitu salam yang ke kanan. Yang ke-12 yaitu tertib. Tertib maksudnya di sini, kita melaksanakan sholat itu harus berurutan, mulai dari niat sampai salam. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sunnah sholat. Sunnah itu ialah suatu pekerjaan, apabila kita kerjakan, kita mendapat pahala, dan apabila kita tinggalkan, tidak berdosa. Adapun sunnah-sunnah sholat itu yaitu 1. Mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, ruku, bangun dari ruku, atau saat berdiri dari tasyahud akhir. Selanjutnya, bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Selanjutnya, mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Jadi ketika kita sholat, kita mengarahkan pandangannya itu ke tempat sujud. Dengan melakukan kegiatan seperti itu, berarti kita sudah mendapatkan nilai sunnah. Selanjutnya, membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Kemudian, membaca ta'awuz sebelum basmalah. Ta'awuz itu bacaannya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kita baca sebelum kita membaca basmalah pada surah Al-Fatihah. Kemudian, mengeraskan bacaan pada bacaan sholat yang zahir dan melembutkan bacaan pada bacaan sholat yang termasuk sir. Kemudian, membaca lafaz amin setelah membaca surah Al-Fatihah. Selanjutnya, membaca surah setelah bacaan Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama. Kemudian, sunnah bagi makmum mendengarkan bacaan imam. Misalnya, ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, jadi kita disunnahkan untuk mendengarkan bacaan imam. Selanjutnya, membaca takbir ketika turun dan bangkit, selain ketika bangkit dari ruku. Ketika kita bangkit dari ruku, kita tidak membaca takbir, melainkan kita membaca Sami Allah liman hamidah. Kemudian, ketika iktidal, membaca Rabbana lakal hamdu. Selanjutnya, meletakkan 2 telapak tangan di atas lutut ketika ruku. Kemudian, membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Selanjutnya, membaca doa ketika duduk di antara 2 sujud. Kemudian, duduk iftiras pada semua duduk dalam sholat, kecuali ketika duduk tasyahud akhir. Duduk tawarruk atau duduk tasyahud akhir di akhir sholat. Kemudian kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat ini ialah apabila kita mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan sholat. Misalnya, yang pertama, berbicara dengan sengaja. Ketika kita melaksanakan sholat, kita tidak boleh berbicara dengan sengaja. Kemudian, yang kedua, banyak melakukan gerakan di luar sholat. Selanjutnya, berhadas saat melakukan sholat. Ketika kita sholat, terlebih dahulu sebelum sholat, kita sudah harus membersihkan hadas dari tubuh kita. Kemudian, menempelnya najis di badan, pakaian, dan tempat sholat. Ketika sholat, tempat sholat kita, badan kita, pakaian kita itu tidak boleh tertempel najis atau bernajis. Kemudian, mengubah niat.
Selanjutnya, berpaling dari kiblat. Jangan kita palingkan arah kita dari kiblat. Kemudian, makan dan minum ketika sholat. Makan dan minum ketika sholat ini termasuk membatalkan sholat. Jadi, kita tidak boleh makan dan minum ketika kita melaksanakan sholat. Kemudian, tertawa. Tertawa juga tidak boleh dilakukan ketika kita sholat. Selanjutnya, murtad. Murtad yaitu keluar dari agama Islam.